General, I'm satisfied with the performance of our players. Jadi secara keseluruhan saya sangat puas dengan penampilan pemain-pemain saya di tim saya. For the first game with a difficult opponent in the Dan saja di pertandingan pertama dengan lawan yang sangat sulit dengan di stadion yang sangat berat juga. I think we make not what we want, but already we see very positive things. Jadi memang di dalam permainan tidak seperti yang kita mau, tetapi saya melihat hal yang positif dalam proses tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Farjana Sport. Saya menghimbau kepada teman-teman semua dun sanak sadonyo dan semua warga Indonesia, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Farjana Sport. Semoga yang sudah subscribe dipermudah urusannya di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Sebanyak 2 pemain asing Semen Padang FC tidak bisa dimainkan dalam laga menghadapi Persib Bandung di pertandingan awal Liga Super Indonesia musim 2025-2026. 2 pemain tersebut adalah pemain asing yang baru didatangkan Semen Padang FC dari Portugal, Rui Ramba dan Pedro Matos, yang menjadi motor baru tim berjulukan Kaos Sirah tersebut. Memang mereka berdua tidak bisa diturunkan pada laga kemarin karena sanksi FIFA yang baru selesai beberapa waktu yang lalu, kata asisten manajer Semen Padang FC, Maskur Raut. Maskur Raut mengatakan, saat pihaknya merekrut kedua pemain tersebut, Semen Padang FC masih disanksi oleh FIFA karena keterlambatan pembayaran kompensasi pemain asing pada musim lalu. Setelah sanksi itu dicabut, izin pemain dari negara asalnya jadi tidak keluar, dan saat ini sedang kami proses lagi agar bisa bermain nantinya. Menurut Maskur, pengurusan tersebut tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Ia memprediksi pengurusan tersebut akan selesai dalam beberapa hari ke depan. Mudah-mudahan cepat selesai dan keduanya bisa bermain pada laga kandang nantinya menghadapi Dewa United, katanya. Menurut Maskur, kedua pemain asing tersebut cukup dibutuhkan dalam tim Semen Padang FC agar strategi yang direncanakan pelatih Eduardo Almeida bisa berjalan dengan maksimal. Tanpa Pedro Matos, tim tidak bisa lebih agresif dalam melakukan serangan karena tipikalnya yang sering memberikan umpan ke lini depan. Sementara sosok Rui Ramba dinilai juga sangat dibutuhkan agar lini pertahanan bisa semakin solid dan bisa menahan serangan pemain-pemain asing lawan. Dengan adanya kedua pemain tersebut, pelatih bisa menjalankan strateginya dengan maksimal untuk bisa mendapatkan kemenangan. Maskur juga mengatakan pada laga perdana menghadapi Persib Bandung, Semen Padang FC kalah dalam skor yang diciptakan oleh Maung Bandung tersebut. Tetapi dalam permainan sudah cukup bagus dan seluruh tim sudah bekerja keras untuk bisa menciptakan gol ke gawang lawan, katanya. Ia berharap pada laga kandang nantinya para pemain Semen Padang FC bisa menunjukkan permainan yang lebih baik lagi dan bisa mendapatkan kemenangan. Eduardo Almeida mengakui dalam wawancara bahwa tantangan terbesar adalah menjaga kelebaran dan kedalaman lapangan supaya pemain bertahan dan gelandang tidak terlalu sering terjebak dalam tekanan ketat lawan. Hal ini menyebabkan beberapa kali bola cepat hilang di area tengah, memberi peluang bagi Persib menciptakan serangan balik. Ini merupakan pembelajaran penting bagi tim karena refleksi kemampuan membangun serangan dari bawah adalah kunci keberhasilan tim-tim calon juara. Di sisi lain, pergantian pemain yang dilakukan Almeida saat jeda dengan memasukkan sosok pemain sayap yang lebih energik dan beberapa gelandang bertipe box to box memberi energi baru pada lini depan. Semen Padang mulai lebih berani menguasai bola dan mengalirkan serangan secara lebih cepat meskipun tidak membuahkan gol. Perubahan ini menunjukkan adaptasi strategi yang dinamis. Almeida mengatakan bahwa ia puas dengan perkembangan taktikal ini sebagai tanda progres menurunkan tekanan lawan dan menciptakan peluang. Selain aspek teknis dan taktikal, kita tidak bisa melupakan faktor psikologis yang turut mempengaruhi performa Semen Padang. Almeida juga menekankan pentingnya menjaga semangat juang dan rasa percaya diri para pemain setelah kekalahan ini. Dia menilai mental bertanding para pemain sudah berkembang dibandingkan musim lalu, terlihat dari keberanian dalam menyelesaikan juara bertahan di babak kedua. In the first half, I think without ball, we are
have a positive game. Jadi dari di babak pertama pada saat kita tidak sama bola, kita punya permainan yang sangat positif. But with ball we have some difficulties to play, some difficulties to make the connections, to arrive in the offensive area. Jadi pada saat kita sama bola ada kesulitan pada saat kita menciptakan koneksi untuk bisa sampai ke sepertiga akhir pertahanan Persib. So in second half we choose this. Jadi di babak kedua kita mencoba menyesuaikan dan ada pergantian. We change some players, of dengan course. pergantian dari beberapa pemain tentu saja. And I think in second half we are much positive with ball. Jadi di babak kedua kita lebih positif dengan bola pada We saat have kita more sama ball. bola. We try to arrive the draw. Kita coba untuk mengambil hasil draw. But of course in the last minutes we take a big maximum risk. Jadi tentu saja di menit-menit akhir kita mencoba mengambil resiko yang besar. And of course with the quality of the opponent, they in a transition make the second goal. Dan tentu saja dengan kualitas pemain yang dimiliki oleh Persib, dia bisa mencetak gol dari momen transisi. Mengenai dampak kekalahan ini terhadap posisi Semen Padang FC di klasemen sementara Super League, Coach Eduardo Almeida sadar perjuangan masih panjang dan tiap poin sangat berharga. Menurutnya, kekalahan di laga pembuka bukan akhir segalanya, melainkan awal dari perjuangan yang lebih serius. Ia percaya dengan proses evaluasi dan pemenangan berkelanjutan, mereka mampu bangkit dan memperbaiki posisi klasemen. Semen Padang FC direncanakan akan menghadapi lawan-lawan yang juga kuat dan berkualitas di Super League, sehingga strategi dan persiapan intens menjadi kunci utama. Almeida menyampaikan harapannya agar skuad bisa lebih kompak dan memiliki keserahan kolektif dalam menjalani instruksi, terutama dalam fase kritis seperti transisi menyerang ke bertahan dan sebaliknya. Kondisi Semen Padang FC juga tengah menghadapi sejumlah kendala non-taktikal seperti regulasi pemain asing dan masalah keuangan klub. Hal ini menjadi beban tersendiri yang harus dikelola dengan bijak agar tidak mengganggu fokus dan konsentrasi pemain di lapangan. Dukungan yang kuat dari manajemen, pelatih, dan seluruh anggota tim menjadi faktor penopang semangat keseluruhan skuad. Eduardo Almeida tetap optimis meski Semen Padang kalah 0-2 dari Persib Bandung, karena ia melihat hal-hal positif khususnya karakter dan progres permainan tim. Menurutnya, kekalahan ini memberikan gambaran nyata tentang tingkat persaingan dan kualitas kompetisi, sekaligus motivasi untuk terus berbenah. Dengan dukungan fans dan kerja keras bersama, Kabau Sirah diyakini mampu tampil lebih kompetitif, bahkan menargetkan posisi papan atas musim ini. In general, I'm satisfied with the performance of our players. Jadi secara keseluruhan saya sangat puas dengan penampilan pemain-pemain saya di tim saya. For the first game with the difficult opponent in the Dan saja di difficult, pertandingan pertama dengan lawan yang sangat sulit dengan di stadion yang sangat berat juga. I think we make not what we want, but already we see very positive things. Jadi in the memang process. di dalam permainan tidak seperti yang kita mau, tetapi saya melihat hal yang positif dalam proses tim saya. Ya, terutama saya ucapkan pribadi selamat kompetitif atas kemenangan hari ini. Kita sudah melakukan maksimal 1-0, 2-0 sama aja. Kita sudah berusaha untuk menyelamatkan kedudukan, ya akhirnya bola juga. Tapi kita akan evaluasi dari tim nanti, kita akan bekerja keras buat berdepannya, insyaallah.